Baik, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus, malam hari ini kita boleh kembali bersekutu dalam ibadah kita mingguan, walau hanya melalui aplikasi Zoom ini, tapi kita yakin Allah berada di tengah-tengah kita. Baik, sebelum saya share firman, saya akan berdoa untuk kita. Bapa, di malam hari ini kami sebagian anak-anak-Mu yang tergabung di dalam Komsel Home Shekinah Glory, boleh Engkau persatukan melalui Zoom, aplikasi Zoom ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berbicara melalui hamba-Mu Bapa, dan biarlah dengan kerendahan hati kami mau mendengar Engkau Tuhan, dan apa yang boleh kami dengar nanti menjadi rema di dalam hidup dan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, malam hari ini saya diberi kesempatan oleh Pak Pendeta Dino untuk sharing firman. Kesempatan hari ini malam ini saya akan gumuli firman yang ada di Wahyu 1 ayat 9 sampai 20. Saya tidak membacanya secara detail. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah pernah membaca perikop ini, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penglihatan Yohanes di Patmos. Ya, kita tahu Rasul Yohanes, murid Yesus yang paling panjang umurnya, namun di dalam perjalanan hidupnya sungguh mengenaskan kalau dia sempat dihukum oleh Kaisar Domitian yang ketika itu menjadi Kaisar Roma yang berkuasa ketika itu, dan Yohanes selamat dari hukuman yang mengenaskan. Dia dimasukkan dalam kuali yang berisikan minyak mendidih, minyak panas. Tetapi ketika dia selamat, lalu tidak cukup sampai di situ. Hukumannya dia diasingkan di Pulau Patmos. Di pulau ini terdapat para penjahat yang menerima hukuman. Termasuklah kategorinya Rasul Yohanes menerima hukuman di sana. Kita tahu juga bahwa ketika dia di sana mendapatkan penglihatan yang menjadi pegangan kita sampai dengan saat ini, di mana Rasul Yohanes melihat dan mendengar apa yang dialaminya ketika dia di sana. Seperti yang dikatakan di ayat 13, ya, dia melihat 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengahnya ada seorang yang serupa anak manusia, yang berpakaian jubah yang panjang sampai ke kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api
dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desah air bah. Wah, luar biasa. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ya. Penglihatan Rasul Yohanes ketika itu sedemikian luar biasa. Ya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 10, ya, Rasul Yohanes ketika itu dikuasai oleh Roh. Dia melihat, penglihatan dia di situ bahwa Yesus yang adalah anak manusia itu, ya, datang kepadanya dan mewahyukan. Kita ingat ketika Musa menerima hukum Taurat di Bukit Sinai, kira-kira seperti itulah pewahyuan yang diterima oleh Rasul Yohanes di dalam pembuangannya di Pulau Patmos ini, ya. Tetapi yang paling penting yang kita amati di sini, ketika Rasul Yohanes menerima pewahyuan ini, ada pesan yang luar biasa bagi kita melaluinya, yaitu jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Jadi pesan Yesus melalui Rasul Yohanes ketika itu, jangan takut. Kita tahu Yohanes yang setia pada Yesus ketika itu. Lalu Yesus memesankan kepadanya bahwa apa yang dilihatnya harus diberitakan ke 7 jemaat, ya. Lalu Rasul Yohanes meneruskan pesan dan dari pewahyuan ini kepada 7 jemaat seperti yang ditulisnya di dalam wahyu ini, wahyu 2 dan wahyu 3. Kita bisa membacanya nanti di rumah masing-masing, ya. Nah, dari pewahyuan ini luar biasa, Yohanes menerimanya dan meneruskannya ke 7 jemaat ketika itu. Kalau sampai saat ini, kitalah yang telah menerimanya juga melalui pewahyuan ini. Kita tahu bahwa Yesus setelah kembali ke Bapa, dia berjanji akan datang kembali untuk menghakimi dan menyelamatkan kita, membuat kita dan menaruh kita di dalam kehidupan yang kekal. Pada ayat yang ke-19, di sana diingatkan bahwa karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Itulah sebabnya saat ini kita menerima apa yang diwahyukan Yesus kepada Rasul Yohanes ketika itu, kita bisa menerimanya dan kita mengetahui kabar kesukaan itu sampai saat ini, bahkan selama-lamanya akan diberitakan di dunia. Kondisi ketika itu bahwa pewahyuan yang diterima oleh Yohanes akan diteruskan kepada seluruh bangsa, ya, dengan segala kerendahan hati. Yohanes di dalam ayat 9 tadi pada awal bacaan kita, dia mengungkapkan dirinya, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Ya, di sini
menandakan sungguh kerendahan hatinya bahwa dia mengakui seperti sedemikian adanya, sehingga menjadi figur buat kita bahwa kita yang adalah anak-anak Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan dan diberi kasih karunia, hendaknya lah kita pun memiliki sikap bagaikan sikap Rasul Yohanes di sini yang rendah hati. Ya. Dalam kondisi ketika itu, saya bagaimana korelasi antara pewahyuan yang diterima Yohanes dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, saya membuat tema pada renungan firman kita malam hari ini, yaitu virus corona dan new normal. Ya, kondisi saat itu kita ingat kalau Yohanes mengingatkan kita melalui wahyu ini, yang diharapkan adalah bahwa di dalam penantian kedatangan Yesus yang kedua, ya, saat ini kita berada di akhir zaman. Kedatangan Yesus yang kedua sudah tidak lama lagi. Oleh karena itu, baiklah kita masing-masing menyiapkan diri kita agar hidup kita berkenan baginya. Karena apa? Di dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua ini, banyak tanda-tanda yang diberitahukan, yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ya, seperti fenomena saat ini yang terjadi sekarang, ya, dengan pandemi yang disebabkan oleh virus corona. Apa dan bagaimana sebenarnya ini terjadi? Sebagai orang percaya, tentunya kita memandang hal ini harus disesuaikan dan harus mengacu kepada Alkitab. Ya. Saat ini kita tahu bahwa kondisi akhir zaman dan tanda-tanda itu sudah kelihatan. Namun kita sebagai anak Tuhan, tentunya seperti yang diutarakan oleh Pak Pendeta Dino tadi di dalam Mazmur 91, ya, bahwa walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi, tempat kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Wah, janji Tuhan luar biasa bagi kita. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita tidak perlu khawatir. Ya, kita tidak perlu khawatir. Takut boleh saja takut, tetapi jangan sampai khawatir. Rasa takut itu harus dinyatakan melalui mendisiplinkan diri di dalam menghadapi kondisi seperti sekarang ini. Ya, di dalam Wahyu 1 ayat 19 tadi saya sudah bacakan, hal ini harus dituliskan. Pesan Yesus kepada Rasul Yohanes, ini harus dituliskan apa yang kau lihat, dan Rasul Yohanes patuh. Dia telah tuliskan itu dan telah memberitakannya kepada 7 jemaat, bahkan termasuk kita yang sekarang ini ada di sini dan menerima kabar kesukaan itu. Ya. Tetapi seperti ada ungkapan di dalam Yohanes 6 ayat 8, di dalam Yohanes 6 ayat 8 dikatakan di sana bahwa ada tanda-tanda akhir zaman untuk menuju kedatangan Yesus yang kedua itu, maut, ya, ada maut terjadi karena pedang, yang berbicara tentang peperangan,
Ya, kita melihat peperangan terjadi. Di sana juga ada penyakit, ya seperti yang kita alami sekarang, pandemi yang meluas, yang sungguh mencekam, ya. Hal yang terjadi seperti saat ini sudah terjadi ketika tahun 1918 yang terjadi flu Spanyol, ya. Ada 500 penduduk yang terjangkit, ya. Dan ini termasuk kakek saya ketika itu meninggal karena ini, ya. Dan dari jumlah 500 juta penduduk yang terpapar, 50 juta yang meninggal. Hal ini jelas dikatakan di dalam Wahyu 6 ayat 8. Ada 1/4 populasi dunia akan mati. Ya, kalau sekarang ini populasi dunia ada 8 miliar. Berarti 1/4-nya itu 2 miliar. Ya. Kalau kita melihat penyertaan Tuhan di dalam kita mengatasi pandemi ini, boleh dibilang secara manusia berhasil, ya, karena tidak mencapai seperti apa yang dikatakan di Wahyu 6 ayat 8 ini, ya. Oleh sebab itu, baiklah kita senantiasa melekat kepada Tuhan. Apa yang diinginkan dari kita di dalam menghadapi pandemi ini. Karena pemeliharaan Tuhan tetap bagi kita. Pandemi memang sangat mencekam, sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan. Tetapi ingat bahwa siapapun mereka, kalau saat ini harus meninggal karena virus itu, jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa mereka tidak tidak melekat kepada Tuhan, atau karena mereka menerima aib. Jangan sesekali kita menghakimi seperti itu. Karena kematian seseorang bukanlah diukur dari cara matinya. Kita melihat seseorang ketika di dalam hidupnya selalu memuliakan Tuhan dan berkenan bagi Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita melihat teman-teman yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, orang-orang yang sangat kita kasihi harus meninggal karena COVID, bukan berarti Allah menghukum mereka. Ya, kembali lagi saya mengingatkan bahwa cara Tuhan memanggil seseorang walau dengan COVID sekalipun bukanlah menjadi ukuran bahwa karena aib seperti apa pendapat beberapa orang. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kehidupan yang sangat sulit saat ini memang harus kita jalani. Tetapi tentunya kita akan berhasil melewatinya ketika kita melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Hal-hal yang menyenangkan bagi Tuhan. Oleh sebab itu, hendaknya kita senantiasa melekat kepadanya. Seperti halnya Musa menulis di kitab Kejadian ayat 1, pasal 1, di sana dikatakan bahwa tanaman tumbuh di tanah. Ya. Binatang berkeriapan tumbuh di air. Begitu jugalah hendaknya kita yang dijadikan segambar dengan dia, haruslah kita melekat padanya. Karena betapa tanaman itu akan mati ketika dia diangkat dari tanah. Begitu juga binatang yang berkeriapan di air akan mati ketika ia diangkat dari air. Oleh sebab itu hendaknya kita sebagai makhluk ciptaan yang segambar dengan dia, hendaknya kita melekat padanya. Dengan demikian tentunya kita dapat mengatasi
hal-hal apapun yang ada kita alami di dalam pergumulan untuk dapat melewati pandemi ini. Ya, tentu di dalam persiapan menuju atau menerapkan new normal ini, banyak hal yang kita harus lakukan. Kita ingat di kitab Yohanes ketika Petrus harus ditinggal oleh Yesus, sungguh mencekam baginya. Kenapa? Karena dia beranggapan akan selamanya bersama Yesus di dalam melakukan penginjilan dan menyebarkan berita keselamatan. Tetapi yang sangat mengejutkan dia ketika itu, Yesus mengatakan bahwa dia akan kembali ke Bapa dan Petrus harus meneruskan pekerjaan Tuhan di dalam memberitakan berita keselamatan itu. Wow, Petrus kehilangan pegangan ketika itu. Dia harus mengubah perilakunya. Dia harus memperbaiki sikapnya seperti apa. Yang selama bersama-sama Yesus, dia sangat depend kepada Yesus. Tetapi ketika Yesus harus kembali ke Bapa, dia harus melakukannya tanpa Yesus. Walaupun Yesus mengingatkan kepadanya bahwa aku akan tetap menyertaimu, ya, tetapi di situ dia merasakan harus melakukan perilaku baru. Inilah yang disebut new normal bagi Petrus ketika itu. Selayaknya kita saat ini. Petrus berhasil mengadaptasi dirinya di dalam keadaan ketika itu, yang sebelumnya dia senantiasa bersama-sama Yesus, tetapi ketika Yesus harus kembali ke Bapa, dia melakukannya sendiri. Begitu juga halnya kita saat ini. Situasi new normal ini kita harus alami. Kita harus siapkan diri kita dengan mengubah perilaku kita yang sebelumnya mungkin kita jarang-jarang cuci tangan, tetapi hendaknya sekarang harus sering cuci tangan. Yang dulu mungkin kita tidak pernah, ya pastinya kita tidak pernah menggunakan masker, ya. Mungkin sewaktu-waktu kita memasuki daerah yang banyak debu atau apa, mungkin kita perlu pakai masker. Tetapi kalau sekarang setiap saat, ya, setiap saat kita harus menggunakan itu, ya. Dan anjuran yang lain yang perlu kita patuhi, kita harus menjauhkan diri dari kerumunan-kerumunan. Karena dari tempat itu ada kemungkinan akan terjadi droplet yang mengantar virus itu kepada kita. Atau sebaliknya, kita bisa menyebarkan kepada orang lain. Hal-hal yang baru seperti inilah yang harus kita terapkan. Tetapi pesan Yesus melalui Matius 28 ayat 19 dan 20 bahwa amanat agung apapun yang terjadi di dunia saat ini tidaklah berhenti. Itu tetap harus kita lakukan. Oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada ilmuwan yang telah menciptakan teknologi mutakhir ini. Sehingga kita bisa dan dapat melakukannya itu dengan menggunakan teknologi ini. Bahwa berita sukacita, berita keselamatan yang disampaikan oleh para rasul pada awal-awal dulu di abad pertama yang sampai dengan saat ini tetap harus kita lakukan seperti halnya pesan amanat agung itu. Melalui teknologi ini kita bersyukur bahwa berita keselamatan masih tetap bisa dikumandangkan kemana saja. Bahkan yang luar biasanya, mungkin dulu sebelum pandemi ini, seorang hamba Tuhan kalau hendak melakukan penginjilan ke satu tempat yang jauh, bahkan mungkin ke luar negeri, dia harus menyiapkan diri dengan berbagai hal, yaitu paspor, minta visa, beli tiket, dan sebagainya. Tetapi sekarang dengan teknologi yang luar biasa ini, kita dapat melakukannya
bahkan berita keselamatan ini meluas ke seluruh penjuru dunia melalui Zoom dan YouTube. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk hal itu. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kita mengajak teman-teman, saudara-saudara yang kekasih di sini, baiklah kita menyambut suasana new normal ini dengan sukacita karena tidak ada alasan untuk kita mendukakan hati Tuhan, tetapi justru sebaliknya, di dalam penantian kita, dalam kedatangan Yesus yang kedua, hendaknya kita senantiasa melekat kepadanya dan kita boleh memberitakan berita kesukaan ini kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Karena seperti Lukas 18 ayat 8 diingatkan bahwa Yesus Kristus datang kedua kali. Dia akan melihat kita apakah masih didapatinya iman di bumi ini. Puji nama Tuhan, hendaklah kita melalui persekutuan kita di Home Shekinah Glory ini, walaupun hanya seminggu sekali, tetapi pada hari-hari yang lain, kita tetap mengisi diri kita dengan kebenaran firman dan memberitakannya itu, sehingga pada kedatangan Yesus yang kedua kali, seperti yang dikatakan di Lukas 18 ayat 8, bahwa kita didapatinya masih di dalam iman yang melekat padanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan ke Pak Dino. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Nur. Tuhan Yesus memberkati atas pemberitaan firman-Nya. Bapak Ibu yang saya kasihi, seperti biasa, saya selalu menganjurkan Bapak Ibu, walaupun tidak berkhotbah, ketika saya memberikan